Bapak, Ibu, Saudara, dan pendengar RRI yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah keluarga pada pagi hari ini akan kita mulai dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 2, bait pertama dan kedua. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang budiman, marilah ibadah pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah pada Minggu Paskah yang keempat ini kita bersama-sama menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, bersembah sujud di sini, diam dengan hormat, tulus serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam.
Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan ini, yang ada di dalam benak kita, pasti kita belum bisa dengan sungguh-sungguh melakukan hukum kasih ini. Untuk itu, marilah bersama-sama pada kesempatan ini kita memohon ampunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam kami menjalani hari-hari kami, seringkali kami melukai hati saudara kami, seringkali melukai Engkau. Pada saat ini, kami memohon ampunan-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, menyucikan kami, dan membersihkan kami dari segala dosa yang telah kami lakukan. Karena kami yakin dan percaya, di dalam Tuhan ada pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku.
Berbahagialah setiap orang yang mau dengan sungguh-sungguh menyesali segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya, pada saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25 yang demikian. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu marilah bersama-sama kita menyanggupinya dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 285, bait 1 dan 3, Tuhan kulah gembalaku. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan sebagai landasan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Dan dalam mengumpulkan persembahan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 4.
kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan. Tuhan Allah surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian persembahan yang kami kumpulkan ini sebagai wujud ucapan syukur kepadamu Tuhan. Maka persembahan yang kami kumpulkan ini berkatilah dan sucikanlah sehingga dapat menjadi kemuliaan nama-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pilih mengumpulkan persembahan ini. Berilah kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Surono STH sebagai penghantar sabda-Mu Tuhan. Berkatilah dalam persiapan sehingga dalam menyampaikan sabda-Mu ini menjadi terang kami Tuhan dan menjadi pelita hidup kami. Demikian Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Yang demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia ialah kita yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang dimana telah kita dengarkan bersama dari bacaan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-10. Tema yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi situasi yang saat ini terjadi, terlebih tentang keamanan baik di desa, di kota, sekarang menjadi perhatian yang utama. Di desa-desa yang dulunya ronda itu sudah tidak ada dan bahkan mungkin pasif, sekarang digalakkan lagi. Kenapa? Kok ronda itu digalakkan lagi, diaktifkan kembali? Apakah terjadi sesuatu yang membuat keresahan, ketidaknyamanan bagi warganya? Tentu iya. Karena sekarang ini banyak sekali kampung, di desa, di kota, di kos-kosan, di kontrakan, itu sering didatangi oleh orang yang tidak dikenal, yaitu pencuri. Tentu kedatangan pencuri itu bukanlah hal yang baik. Kedatangannya pasti ingin mengambil sesuatu milik orang lain. Tidak ada pencuri yang datang itu lalu menaruh sesuatu kepada orang. Mungkin apa yang dibutuhkan itu ditaruhnya. Tidak ada. Tetapi mereka datang dengan maksud dan tujuan supaya orang lain itu mengalami kerugian. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu diambil. Pencuri, perampok sekarang menjadi perhatian yang sangat-sangat serius. Di samping pandemi yang sekarang ini kita alami bersama. Dengan demikian berarti ada dua hal pokok yang penting yang menjadi perhatian kita bersama. Pandemi yang terjadi, keamanan yang saat ini menjadi pergumulan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi pokok dari pembicaraan dari sabda Tuhan, yaitu yang kita dengarkan bersama, yang akan kita renungkan, yaitu tentang seorang gembala. Ini adalah merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kepada orang Farisi, para ahli Taurat, para imam pada saat itu, yang dimana kedatangan mereka, dimana mereka mengajar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tentu hal ini bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa kedatangan mereka, para imam, para ahli Taurat,
orang-orang Farisi itu sebagai seorang pencuri atau seorang perampok. Apa yang dilakukan itu tidak membuat orang damai sejahtera, membuat orang itu bahagia, membuat orang mendapatkan ketenangan, tetapi malah mendapatkan yaitu tekanan. Contoh tentang persembahan. Para imam menghendaki supaya persembahan itu yang baik, yang bagus, yang luar biasa. Ketika ada seseorang yang mempersembahkan dan itu dianggap oleh para imam tidak baik, itu tidak boleh dipersembahkan. Lalu harus membeli apa yang sudah disediakan oleh para imam pada saat itu. Hal ini makanya Tuhan Yesus dengan keras mengatakan bahwa kedatangannya seperti seorang pencuri atau seorang perampok. Pasti ini membuat hati, membuat para imam, para ahli Farisi, ahli Taurat pada saat itu merasakan, wah, teguran ini kok luar biasa. Saya dikatakan sebagai seorang pencuri, seorang perampok. Karena apa? Karena yang dilakukannya bukan membuat ketenangan, tetapi malah membuat orang jemaat pada saat itu banyak yang merasakan keresahan. Tuhan di sini menunjukkan bagaimana akan kedatangan, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah sebagai seorang gembala. Gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa Ia adalah pintu. Ketika kita tahu apa hubungannya pintu dengan gembala. Pintu adalah jalan untuk masuk, untuk keluar. Sedangkan gembala adalah yang menuntun. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada domba-dombanya, yang tentunya domba yang mau mendengarkannya. Ketika namanya dipanggil, ia dengan setia mendatangi gembalanya. Tetapi yang terjadi pada saat ini, banyak yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang disampaikan melalui khotbah, melalui perenungan, melalui membaca Alkitab. Itu hanya dianggap sebagai rutinitas saja. Banyak orang yang datang ke gereja yang seharusnya untuk mendekatkan diri, untuk merenungkan sabda Tuhan, tapi datang ke gereja dengan maksud tujuan yang lain. Salah satunya mencari jodoh. Daripada nganggur di rumah, atau sebagai penyamaran supaya dianggap sebagai orang yang saleh atau orang yang rohaninya baik. Ada yang juga demi bisnis, dan ada yang memiliki pemikiran supaya ditolong oleh Tuhan ketika ia sedang menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Seharusnya tidak demikian. Ketika seorang domba itu mendengarkan gembala, mendengarkan suara gembalanya tentunya dengan setia, kapanpun waktunya, baik tidak baik, ia harus datang karena mengenal siapa yang memanggilnya itu. Saat ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang terkasih, kita seringkali lupa bahwa kita memiliki seorang gembala yang luar biasa. Kita memiliki jalan yang indah, bahkan pintu yang disediakan oleh Tuhan yang luar biasa. Yaitu Tuhan telah menyiapkan apa yang baik bagi kita semua. Karena Tuhan adalah gembala yang kedatangannya bukan untuk membuat kegaduhan, kedatangannya bukan untuk membuat orang itu merasakan terbeban, tetapi supaya mempunyai hidup. Domba yang mendengarkan suaranya itu akan dituntun keluar ke padang yang tenang, ke rumput yang hijau, ke sungai yang alirannya jernih. Demikianlah yang
akan Tuhan lakukan bagi setiap orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Lalu, ketika sudah mendengarkan suara Tuhan, apa yang harus dilakukan? Yaitu mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Saat ini masih banyak hal yang perlu kita lakukan, di mana kita harus saling menolong satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, karena persoalan-persoalan yang saat ini sangat-sangatlah kita rasakan, kita merasa prihatin. Supaya kita tidak kecolongan, supaya kita pun seperti gembala yang mendengarkan domba, seperti kita yang mendengarkan gembalanya, tentu kita harus mau dengan sungguh-sungguh bahwa dalam hidup kita, dalam apa yang kita lakukan, harus melakukan sesuatu yang nyata. Ketika kita mempunyai kelebihan, bantulah orang yang membutuhkan, supaya orang lain pun mendapatkan ketenangan, orang lain pun mendapatkan kesejukan. Dan ketika ada orang lain yang sedang mengalami permasalahan, datanglah, hiburlah, kuatkanlah. Itu adalah karya nyata. Seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, di mana Ia mempersaksikan Allah melalui kedatangannya untuk menjadi jalan, untuk menjadi gembala, dan untuk menjadi pintu. Pintu, jalan, gembala yang datang memberikan hidup bagi domba-dombanya. Apakah kita bersedia menjadi domba-domba yang mempersaksikan Allah dalam hidup kita? Maukah kita dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang telah Tuhan sampaikan, bahwa domba yang mengenal suaranya tentu akan mengikuti gembalanya. Kita pun harus demikian meneladan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita berbuat, saatnya kita menunjukkan karya nyata dalam hidup ini melalui apa yang kita miliki, melalui kasih yang selalu kita dengarkan di dalam ibadah minggu, dalam perenungan, bahkan kita sering mendengar ataupun mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen itu memiliki kasih. Saatnya kita mewujud nyatakan dalam karya nyata, supaya nama Allah dipermuliakan, supaya semua orang mendapatkan sukacita dan kedamaian. Sehingga kedatangan kita itu pun juga membawa damai, ketentraman, bukan membawa sesuatu yang memecah belah, membawa sesuatu yang membuat orang itu gusar, membuat orang tidak nyaman, membuat orang tidak merasakan sukacita. Tuhan menjadi teladan kita, kita pun harus meneladaninya dan mempersaksikan apa yang telah Tuhan Allah lakukan di dalam hidup kita sebagai karya yang nyata. Tuhan adalah gembala yang baik, yang datang supaya setiap orang mempunyai hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang penuh kasih, yang membimbing, menuntun hidup kami. Engkau menjaga kami, memelihara kami. Ketika kami menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, Engkau menenangkan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun domba-dombanya. Gembala yang menuntun pada pintu yang benar. Gembala yang memberikan hidup kepada domba-dombanya. Sabdamu yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan, meneladankan kepada kami semua, supaya kami meneladani apa yang Engkau lakukan. Dengan ketika kami datang, kami bukan sebagai pencuri atau perampok yang membuat kondisi situasi semakin buruk, tetapi semakin damai. Orang merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi gembala bagi kami semua. Kami pun ingin dengan setia, kami pun ingin selalu mendengarkan suara-Mu. Untuk itu tolonglah kami, ketika kami menghadapi segala persoalan yang kadang menutup telinga kami, hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Sehingga kami pun melalui sabda-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan Allah yang penuh kasih, bersama pada saat ini kami mengingat kondisi situasi yang terjadi sekarang ini. Pandemi COVID-19, kondisi keamanan yang di mana-mana orang merasakan kegelisahan karena kejahatan semakin merajalela. Untuk itu kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami, supaya kami tetap mampu, tetap memiliki pengharapan kepada Engkau di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Pandemi yang terjadi bukan membuat kami takut, tapi semakin kami mendekatkan diri kepadamu. Juga keamanan yang terjadi, supaya kami semakin waspada di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mohon kepadamu, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang menjadi pahlawan, berjuang di garis depan menghadapi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan penghibur, bahwa apa yang dilakukan semuanya untuk orang-orang yang Engkau kasihi, sehingga orang-orang yang mengalami, yang menderita sakit karena corona, itu pun merasakan sukacita dan dapat menjadi pemulihan bagi kesembuhan raganya karena apa yang sedang diderita. Keluarga yang ada di rumah, yang menanti pun Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat untuk bersama-sama memberantas, untuk menanggulangi pandemi ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang ada di surga, bagi saudara-saudara kami, Bapak Polisi, TNI, Satpol PP, ataupun masyarakat sekitar pun yang saat ini bersama-sama menanggulangi kejahatan karena keamanan yang saat ini terganggu.
Kami pun memohonkan berkat kepadamu. Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Jaga mereka Tuhan, lindungi mereka. Juga jemaat Tuhan di GKJ Setayu. Tuhan berkati di dalam menjalani kehidupan bersama dengan masyarakat, dengan keluarga dan dengan persekutuan ini. Semakin Tuhan bangun di dalam kebersamaan, satu hati, seias kata untuk mengabarkan kabar sukacita bagi dunia ini. Berkati mereka di dalam mereka mencari rezeki melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan pun senantiasa menyalurkan berkat kepada mereka. Sehingga nama Tuhan pun semakin dimuliakan. Dan nyata bahwa Tuhan memelihara kami semua. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami yang saat ini berjuang menghadapi segala persoalan yang terjadi di negara ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menyertai para pemimpin bangsa kami. Begitu juga Tuhan bagi pendengar RRI yang kami kasihi. Tuhan pun tengok hatinya satu persatu. Pergumulan-pergumulan yang sedang dialami, persoalan-persoalan yang sedang dirasakan, ataupun yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Karena kami yakin Tuhan akan menuntun, memberikan jalan, bahkan Tuhan memberikan kelegaan, sukacita kepada mereka semua. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam kami menjalankan kehidupan ini, kami masih sering melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan ampuni kami. Dan perkenankanlah pada saat ini, kami pun menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan pendengar RRI yang kami kasihi, marilah bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu.
Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sunyi, diberinya air hidup yang tenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Pergilah menjadi saksi Tuhan dengan mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.